Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawar Rahmat. Saya dari Prodi Teknologi Informasi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang etika berkomunikasi secara media sosial. Nah, pasti banyak yang belum tahu nih kan, apa saja sih yang harus dihindari dan harus yang dilakukan untuk berkomunikasi di media sosial. Sebenarnya sih banyak, tapi saya akan menyebutkan beberapa dari poin-poin tersebut. Baik, mari kita. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menyelesaikan konflik sosial termasuk soal moral. Yang kedua, membantu membangun konsistensi perilaku dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menyelidiki masalah hingga ke akar-akarnya. Keempat, sebagai patokan apa yang harus diubah dalam masyarakat dan apa yang masih bisa diterapkan dalam hal berperilaku. Yang kelima, membantu memberikan penilaian terhadap cara berpikir seseorang, apakah dia berpikir jernih, kritis, dan rasional. Yang keenam, sebagai orientasi etis untuk mengambil sikap yang wajar di masyarakat. Yang ketujuh, sebagai patokan untuk mendapatkan sudut pandang yang jernih. Oke, dan ada juga etika dalam menggunakan sosial media, yaitu etika dalam berkomunikasi. Pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Ya, seperti istilahnya bahasa gaul digunakan ke orang tua itu kan sangat tidak sesuai ya. Yang kedua, yaitu hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Alangkah baiknya apabila kita tidak menyebarkan komunikasi atau informasi yang mengandung unsur sara atau suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jaringan informasi atau jaringan sosial. Nah, banyak sekali adu domba atau tidak salah itu tentang dimana netizen seperti ras ini tidak terima apabila makanannya tidak enak atau apa sekali, atau bahkan ada yang bawa-bawa agama lah di sosial media. Tidak boleh ya seperti itu teman-teman, karena sosial media itu luas dan kita harus waspada. Alangkah baiknya kita pelajari dulu apa yang terkandung di dalam sosial media. Seperti misalnya pornografi ditonton oleh anak yang di bawah umur. Nah, itu kan aturan tidak boleh ya. Harus ada orang tua yang mendidiknya lebih baik ya, istilahnya seperti itu. Dan kekerasan juga seperti itu, menimbulkan banyak sekali konflik antara sesamanya. Nah, itu tidak boleh. Dan yang ketiga yaitu cross check kebenaran berita. Saat ini tentu tidak jarang kalau tidak menemukan berita yang menjelaskan salah satu pihak di sosial media. Nah, hal ini yang terkadang bertujuan demi melanjutkan nama pesaing dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasan atau editan. Jadi seperti berita hoax ya. Apabila informasi tersebut tersebar, alangkah baiknya kita harus melaporkan akun tersebut atau video tersebut apabila itu terdengar seperti hoax, dan itu sangat tidak baik. Karena alangkah bijaknya jika Anda melakukan cross check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. Selidiki lagi lebih baik ya teman-teman. Apabila mendapatkan info seperti hoax, banyak sih hoax itu. Contohnya seperti penipuan atau yang lain lah. Seperti, oh tidak, anak saya kecelakaan. Padahal anaknya masih ada di rumah ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk
mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya orang lain. Jadi seperti ibaratnya reuploader lah, itu tidak boleh ya teman-teman, asalkan kalian harus mencantumkan nama orang tersebut supaya tidak dianggap reuploader. Banyak sih sebenarnya reuploader di luar sana, tapi mereka tidak tahu karena itu termasuk tidak menghargai karya orang lain, dikira karyanya sendiri, dan banyak sebagainya. Jadi, jangan membiasakan diri untuk serta merta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Yang kelima tentunya yaitu jangan terlalu menyebarkan informasi pribadi atau mengumbar informasi pribadi. Nah, ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi Anda saat sedang menggunakan media sosial. Contoh seperti Anda tidak tahu ya, Anda disuruh foto seperti gini ya. Ini ibarat seperti kartu KTP Anda, dan saat difoto Anda posting di sosial media tanpa Anda ketahui kartu identitas Anda dibobol. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi alangkah baiknya menjaga privasi seperti nomor rekening atau apa gitu. Jika difoto seperti ini kan nanti ketahuan ya. Ini seperti contoh ya teman-teman, ini kartu. Nah, jadi janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon, alamat, nomor rumah, KTP, SIM, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Masih banyak yang belum saya sebutkan. Oke, berikutnya yaitu sikap yang perlu dimiliki pengguna media sosial. Yang satu, berhati-hati saat mengunggah, mengupload foto atau sebagainya di media sosial. Nah, media sosial dijadikan sebagai dunia kedua bagi para penggunanya. Banyak halnya yang bisa dibagikan ke media sosial, mulai dari arahan hidup pribadi, hiburan, pendidikan, hingga pemikiran dan cara pandang. Nah, kedua yaitu berpikir kritis. Kritis merupakan kemampuan seorang untuk berpikir secara rasional. Maksud mereka yang kedua yaitu berpikir kritis. Pentingnya memiliki rasa kritis saat bermedia sosial lantaran medsos atau media sosial biasanya digunakan untuk membagikan informasi dari satu pihak saja. Nah, jadi Anda harus berpikirkan dulu sebelum Anda mengupload video atau foto tersebut ya. Yang ketiga, tidak membagikan berita hoax. Nah, berita hoax ini banyak macamnya ya. Hoax atau yang disebut dengan hoax adalah ancaman besar yang kini membayang-bayangi kehancuran bangsa. Berita hoax mudah menyebar, apalagi jika dalam berita tersebut terdapat image atau ajakan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Hoax itu seperti mengadu domba atau menyebarkan berita palsu, dan yang kebanyakan yaitu cyberbully ya teman-teman. Seperti si A dituduh untuk apa gitu sama si B. Nah, itu seperti mengadu domba dan menyebabkan pertengkaran di sosial media. Nah, itu sangat tidak dianjurkan atau tidak disarankan atau tidak diperbolehkan ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari video saya. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Dan mungkin jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video saya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa jaga diri dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.